Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada 12 November kemarin. Sabiri Nur yang lebih dikenal dengan nama Paman Birin, gugatan ini berkaitan dengan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada 12 November kemarin. Sabiri Nur yang lebih dikenal dengan nama Paman Birin. Gugatan ini berkaitan dengan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan suap yang melibatkan proyek-proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Sabiri Nur dinyatakan unprosedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Sekarang Pak Sabiri Nur kembali kepada asal, tidak dalam posisi apapun. Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hadi menyatakan bahwa penetapan Sabiri Nur sebagai tersangka oleh KPK tidak sah karena proses yang dijalankan oleh KPK tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim Afrizal menyebutkan bahwa KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sabiri Nur sebelum menetapkannya sebagai tersangka, sebuah langkah yang dianggapnya sebagai perbuatan sewenang-wenang. Hakim juga menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya, keputusan KPK tersebut batal damai hukum. Tadi beliau ada kegiatan lain di luar, sepertinya beliau sedang kita sedang melakukan rapat berdasarkan arahan beliau tadi. Kita juga melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD agar kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik, kemudian prioritas sesuai dengan arahan beliau tadi bisa disampaikan semua kepada Kepala SKPD. Lebih lanjut, Hakim Afrizal juga membatalkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang digunakan KPK untuk menetapkan Sabiri Nur sebagai tersangka, menyatakan bahwa surat perintah tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan pra-peradilan ini jelas memberikan angin segar bagi Sabiri Nur yang sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 6 Oktober lalu, terkait dugaan penerimaan suap dalam sejumlah proyek di Kalimantan Selatan. KPK menilai bahwa bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan awal sudah cukup untuk menetapkan Sabirin sebagai tersangka. Menanggapi keputusan tersebut, KPK menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim membatalkan status tersangka Sabiri Nur. KPK melalui juru bicara Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana KPK telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka. Tessa juga menegaskan bahwa keputusan hakim ini hanya menguji aspek prosedural dan formil dari penetapan tersangka dan bukan substansi atau material dari perkara yang sedang diselidiki. KPK juga menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak menutup kemungkinan proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani. Dari Kalimantan Selatan, Tim Liputan BITV melaporkan.